Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami di channelnya Budak Atro. Semoga kalian semua selalu ada dalam kebahagiaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam topik malam ini saya akan mengupas tuntas tentang perjalanan seorang terapis atau suka duka seorang terapis. Kebetulan malam ini saya kedatangan narasumbernya langsung dengan Ibu Dara ya. Perkenalkan Bu Dara. Saya dengan nama saya Dara, asal dari kota Garut. Dari Garut ya Bu ya. Berapa lama Ibu menjadi terapis Bu? Dari tahun 2018 sampai 2020 itu saya bukan berhenti, tetapi ada corona. Oh itu jadi selama 2 tahun ya Bu, dari 2018 sampai 2020 Ibu menjadi terapis ya. Nah, cuman Ibu sekarang berhenti karena ada COVID aja ya. Emang karena dengan adanya wabah COVID ini mungkin dunia malam apa misalkan perusahaan-perusahaan yang lain juga, apalagi dunia spa ini masih ditutup ya Bu ya, belum bisa operasi gitu ya. Semoga dengan adanya wabah ini, dengan adanya corona ini, mudah-mudahan corona cepat berlalu dan kita ambil semua hikmahnya di balik semua hmm, wabah corona ini. Nah, kita kembali ke topik ya Bu ya. Mohon maaf ya agak sedikit mungkin ini pertanyaan-pertanyaannya uh, sedikit agak jorok dan mungkin agak sedikit uh, dalam ya Bu ya, masalah kepribadian Ibu di masa lalu gitu ya. Tadi yang pertama saya udah menanyakan berapa lama ya, Ibu udah menjawabnya selama Ibu 2 tahun. Nah, dari perjalanan selama Ibu 2 tahun itu eh, apa sih suka dukanya? Suka dukanya di perjalanan saya sebagai terapis, kalau sukanya saya mendapatkan uang tip yang gede ya, pasti Nah, itu semua pasti ya gitu ya. kalau dengan nominal itu ya Iya fee-nya. betul. Tapi kalau di dukanya itu, kalau misalkan ada customer itu tiba-tiba di pertengahan jalan itu cancel, atau udah sampai tempat nggak jadi, atau hujan, atau yang lain-lainnya. Oh, jadi Ibu bisa dipanggil dari satu tempat ke tempat lain gitu juga Oh ya? iya, bisa. Oh, gitu ya. Jadi ada istilahnya ada cancel gitu ya Iya betul. di perjalanan. Nah, kalau Ibu misalkan di perjalanan nih ya, Ibu kan dari tempat Ibu bekerja atau misalkan dipanggil ke customer ya ke tempat lain itu Ibu ada fee-nya lagi atau misalkan itu ditanggung sendiri Ibu untuk Kalau operasionalnya? kalau itu operasionalnya ditanggung sendiri ya Pak ya, Heeh. karena itu di luar, bukan di luar jam kerja, tetapi kita tidak fokus untuk kerja di situ. Kalau misalkan kita dapat tamu atau dapat customer di luar, itu masuk kantong sendiri Pak gitu. Oh, jadi kalau misalkan Ibu dapat panggilan dari luar, Ibu masuk ke kantong sendiri, nggak Iya masuk betul. perusahaan. Tidak. Oh, begitu. Itu kan mengganggu waktu atau mengambil waktu kerja di jam kerjanya di suatu perusahaan itu, Bu. Itu gimana cara laporannya ke pimpinan perusahaan? Ya, alhamdulillahnya ya, kita sama pimpinan kita itu apa, berbagi lah gitu kan. Kalau misalkan rezekinya nggak ada di sini, mungkin di luar, dan tidak dikekang gitu. Oh, jadi si pimpinan perusahaannya memberikan keleluasaan apabila ada customer di luar, itu bisa diambil terlebih dahulu dan itu bisa masuk kantong sendiri. Iya. Jadi perusahaan itu hanya memberi apa? eh, Memberikan toleransi ya, memberikan toleransi gitu ya. Ya itu bagus ya buat apa namanya seorang pimpinan perusahaan atau misalnya yang memiliki perusahaan seperti itu. Jadi enggak mengunci karyawannya di suatu tempat di pekerjaannya dia sendiri. Walaupun ya namanya suatu perusahaan emang sih beda-beda ya. Tapi itu sangatlah bagus itu fleksibel.
Karena memang rezeki itu nggak di hanya satu tempat, mungkin harus dijemput ke tempat yang lain, itu bagus juga. Nah, eh, Ibu selama 2 tahun itu kerja, itu di sistemnya gaji apa persentase apa harian seperti apa sih, Bu? Kalau kami itu di presentase, di per jam gitu. Oh, dari per jam. Iya. Itu biasanya per jamnya itu berapa, Bu? Kalau di per jam kita dibayarnya 20.000 Itu dari 20.000 tuh per berapa sih, Bu? per 60 menit. 20.000 per 60 60 menit, menit. Jadi iya. kita 1 jam baru dibayar 20 Betul, gitu betul. kan ya. Iya. Berarti kalau nominalnya per jamnya 200, kita bayar 200 ya. Berarti Ibu hanya 10% ya. Iya. Hanya 10%. Kecil ya, Bu ya. Kalau dia itu kecil banget gitu kan, dari kita kerja 1 jam kita kan masa gitu kan. Pasti capek lah namanya itu. Cuman Ibu sebagai terapis dibayar 1 jam itu 20.000 ya. Itu Ibu dapat uang lebih tuh dari apa sih? Apa itu emang cukup apa tidak sih buat sehari-hari dengan uang 20.000? Ya, alhamdulillahnya misalkan gini ya Pak ya, saya kasih bocoran kenapa kita di 60 menit itu kita dikasih 20.000, karena di kita itu treatmentnya ada 4: Itu apa aja sih, Bu? Apa massage, aja? full body, Oh, full luluran, body, lulur. refleksi, sama tato wajah. Oh, iya. Nah, itu ada di kita. Misalkan kita punya kelebihan atau keahlian seperti kerokan atau pijit kepala atau pijit perut atau totok payudara, itu tidak masuk ke perusahaan kami, tapi kita harus berpintar-pintar itu untuk eh, mendapatkan atau menjual produk Di kita. luar produk di luar dari apa yang udah ditentukan Betul. suatu Iya. perusahaan. Nah, Berarti Ibu dapat uang lebihnya dari kayak totok wajah, totok kerokan. perut, kerokan gitu ya. Iya. Itu kan Bu nggak semua customer minta totok wajah atau kerik atau apa, tapi ada aja gitu ya, Bu ya. Iya, alhamdulillahnya balik kepada kita, kalau kitanya memberikan kepada customer itu untuk apanya, kita harus berpintar-pintar merayu customer biar si Oh, customer itu bisa gitu. Nah, kalau misalkan udah berusahanya kita seperti apa yang kita omongkan kepada customernya, misalkan tidak, ya mungkin rezeki sayanya cuma di 60 menit itu 20.000 gitu. nah, ibu terapis ini, ibu Dara ini pintar merayu ya ternyata. Tapi bagus juga, dia kan dalam hal positif ya. Dalam hal positifnya merayunya seperti apa, dia untuk merayu menjual produk yang dia bisa gitu, seperti totok wajah, totok payudara, totok perut, itu bagus banget gitu kan ya, sangat positif. Emang itu harus harus bisa seperti itu gitu ya, Bu ya. Nah, tadi kan selain dari persentase 20.000 terus ditambah dengan jual produk ibu sendiri ya. Nah, biasanya ibu mendapatkan berapa gitu kan per hari lah. Kita hitung per hari berapa gitu. Kalau misalkan contohnya aja ibu dapat satu customer aja gitu. Kalau ya namanya juga kalau di spa itu seperti menjual kan ya, jual jasa. Karena kan eh, ada ada banyak, ada juga tidak, sama sekali tidak dapat Oh, jadi, apa-apa gitu. nah itu kan Bu ya, ibu kan nggak sistem gaji nih ya, ini kan ibu persentase ya. Ini berlaku untuk semua terapis atau gimana itu aturan aturan mainnya, emang di dunia spa atau dunia massage itu seperti ini apa gimana, Bu? Yang saya tahu peraturan itu sama, yang saya tahu ya, tapi saya tidak tahu kalau di luaran sana gitu ya kan. Yang saya tahu selama 2 tahun saya kerja sebagai terapis, seperti itu aturannya gitu. Ibu udah berapa kali pindah atau ganti-ganti perusahaan, Bu? Apa cuma satu, terpaku di satu perusahaan itu? Alhamdulillah saya selama saya sebagai terapis sampai kemarin itu di satu perusahaan, tidak berpindah-pindah ke perusahaan yang lain atau ke manajemen yang lain ya. Saya Ya. satu.
Oh, manajemen satu aja manajemen gitu. aja. Iya. Wah, terus ini ya Bu ya, maaf ya, agak sedikit gimana ya Bu ya, karena kan pandangan di luaran sana yang namanya terapis itu eh, agak sedikit glamor gitu, terus sedikit gimana lah kemewahannya gimana seorang terapis, tapi kan setelah saya perhitungkan, setelah saya hitung berapa sih fee-nya per hari dan pendapatan per harinya berapa, tapi kelihatannya terapis-terapis itu mewah-mewah itu Bu. Itu dari mana gitu ya, maaf ya Bu. Kalau itu kembali kepada kita ya Pak ya. Kalau misalkan kalau kita kan emang iyalah spa itu tata-tatanya ya. Iya ya Nah, betul ya Bu. masalah di dalam itu tergantung kita. Kalau kitanya nakal, ya pasti glamor. Tapi kalau kitanya enggak, ya seperti apa yang didapatkan seperti itu. Tapi rezeki itu ya nggak usah harus apa nakal, tapi kitanya kalau misalkan berpintar berbicara menenangkan atau membuat si customer itu tenang, mungkin dalam seiring waktu si customer itu akan memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka dapatkan. Nah, biasanya ya maaf ya Bu ya, biasanya Ibu lebih memilih customer seorang perempuan atau seorang laki-laki nih? Kalau saya eh, lebih baik dapat customer perempuan, karena di situ saya banyak yang harus kita jual itu ke perempuan bukan ke laki-laki. Oh gitu Iya. ya Bu. Jadi bukan sebaliknya kan, kalau pandangan di luar kan dari laki-laki ya, mungkin karena lawan jenis ya. Kalau Ibu sendiri lebih suka ke sesama jenis ya. Iya, Jadi istilahnya lebih lebih apa namanya, senang dapat customer seorang perempuan. perempuan. Nah, bisa dijelaskan Bu? Kenapa saya apa lebih enak mendapatkan customer perempuan, karena kita itu di treatment yang ada di situ itu banyak yang harus kita jual kepada customer perempuan. Karena laki-laki ya mungkin lah Anda juga apa tahu sendiri seperti apa Iya, gitu iya, kan, iya. pandangannya seperti apa. Tetapi kalau saya, kenapa sih kalau saya itu mendapatkan customer perempuan itu gembira gitu, beda dengan yang lain. Kadang-kadang perempuan kan gitu, tetapi saya tidak. Justru perempuan itu yang saya rasakan itu benar-benar saya mendapatkan uang besar itu di perempuan, bukan di laki-laki. Jadi tergantung kitanya ya Bu ya. Iya, Kalau misalnya kita udah niatnya nyari uangnya lebihnya yang baik, ya mungkin kalau kita dapat customer seorang perempuan, ya kita lebih seneng gitu iya kan betul. ya. Bukan malah sebaliknya gitu kan. Karena kalau menurut Ibu Dara ini eh, apa customernya perempuan katanya lebih banyak gitu kan, yang ya kesempatan yang dia mau jual gitu. Istilahnya beda lagi ke seorang laki-laki gitu. Ya mungkin kalau yang tanda kutip ya, terapis tanda kutip ya lebih seneng ke customer laki-laki ya, mungkin karena lebihnya itu. Nah, eh, ibu biasanya gitu, biasanya ibu suka dapet tip enggak dari customer gitu? Itu tergantung tergantung customernya dan tergantung kepada kitanya juga ya. Iya. Kalau misalkan kita lagi rezekinya bagus ya dapat, tapi kalau yang enggak juga ya enggak Enggak sama gitu kan. sekali gitu, Ya tapi enggak sama sekali, alhamdulillah ada aja gitu ya, ada aja. alhamdulillah ada aja. Jadi Iya, setiap kita pegang customer customer ya ada aja lah ada, uang alhamdulillah. tambahan ya, Iya syukur betul. alhamdulillah ya Bu ya, untuk apa tambah-tambah, Iya, uang tambah-tambah ya, alhamdulillah juga. Nah Bu, mungkin ada pesan-pesan apa untuk terapis-terapis gitu, untuk yang masih istilahnya ya masih bekerja gitu saat ini, pesan apa yang mau disampaikan kepada terapis-terapis di luar sana? saya cuma pesan kepada anak-anak terapis, kalau ya jangan suka memilih-memilih customer, Iya. karena rezeki itu tidak hanya untuk dari laki-laki atau perempuan. Gimana niatnya kita untuk sebagai terapis kita membantu orang yang kelelahan, kecapean,
untuk mengobati atau apa mengobatin atau lebihnya gitu, Relaksasi gitu ya. relaksasinya itu. Nah, buat anak-anak terapis yang kadang-kadang tuh berpikir nakal, jangan sekali-kali terlalu pugar atau gimana. Cuman kita buktikan kalau kita itu Sebagai terapis itu sebagai nggak terapis nggak itu dipandang tidak sebelah mata dipandang ya. ya Iya. itu. Dan orang-orang yang di sana, maaf jangan memandang anak terapis itu nakal-nakal, karena anak terapis itu baik-baik. Ya tergantung kita customer ya Bu ya. Kalau misalkan customernya nggak minta neko-neko ya terapis juga, anak terapis nggak Ya mungkin tidak. neko-neko ya. Iya. Itu maaf ya Bu, maaf banget ya. Biasanya yang terlebih dahulu itu eh, mengajak negatif itu dari customernya apa dari anak-anak terapisnya. Pengalaman Ibu aja, pengalaman sampai mana seperti itu Bu. Kalau pengalaman saya itu sebagai terapis itu karena dari perusahaan kami atau manajer saya dianjurkan tidak diperbolehkan untuk menawarkan diri kepada customer, itu tidak diperbolehkan. Tetapi saya juga, pengalaman saya juga ada customer yang nakal untuk ya mungkin ya berbuat yang negatif begitu, tapi balik kepada kitanya. Apa tanggapan Ibu ketika customer itu mengajak ini itunya seperti itu? Gimana Bu tanggapannya? Apa Kalau jawabannya ketika menjawab ke customer yang agak sedikit menjorok lah gitu? ya, kalau saya untuk menolak dengan secara lembut dan tidak menyinggung customernya, mungkin saya berbicaranya terlebih dahulu maaf dan maaf, itu aja. Karena saya sebagai terapis mungkin saya hanya bisa seperti terapis yang biasa-biasa aja gitu. Karena terlebihnya gitu itu saya tidak gitu kan, kecuali kalau misalkan bapak mau ngasih tips silakan, dan tidak juga tidak apa-apa, cukup begitu saya. Oh gitu ya. Baik ya Bu, Alhamdulillah bincang-bincang malam ini bersama Ibu Dara dengan segitu banyak pengalamannya, begitu banyak suka dukanya, ternyata ya kalau menurut saya gitu kan, seorang terapis itu nggak usah dipandang sebelah mata kok. Dia bekerja istilahnya, apalagi kita lagi kelelahan, dia membantu, kita lagi sakit, dia bantu gitu kan ya. Kita lah sebagai customernya ya, kembali lagi pada diri kita. Kalau emang toh kita nggak punya pemikiran yang negatif atau punya keinginan yang lain gitu selain dari di massage itu ya, janganlah istilahnya meremehkan atau merendahkan harkat seorang wanita bisa dibeli dengan uh, uang atau bisa dengan tahta. Memang terapis juga manusia, banyak kebutuhan, banyak keperluan. Alangkah baiknya sebagai laki-laki, saya sebagai laki-laki, cobalah hargai seorang wanita itu. Gak usah kita memberi dengan harus ada iming-iming dulu, atau misalkan kita harus ada imbalan, apalagi kita dengan diri gitu kan. Maaf ya, bukannya saya sok suci atau sok bersih, bukannya masalah seperti itu. Saya juga laki-laki yang belum istilahnya benar gitu kan, belum 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 benar, tapi apa salahnya kita sebagai laki-laki, apalagi kita laki-laki yang memiliki lebih hartanya ya. Kalau misalnya pada wanita, kita siapapun aja, apabila mereka eh, perlu kita bantu, ya dia sangat membutuhkan, apa salahnya kita bantu, kita beri dengan balas jasa gitu kan. Nggak usah harus diiming-imingi dulu atau ada embel-embel yang intinya jadi kesannya negatif terhadap kaum perempuan itu gitu kan. Dan kebanyakan juga kayak yang namanya terapis kan wanita ya Bu ya. Maaf ya Bu, saya tuh membaca dan menganalisa di luaran sana bahwa terapis itu
sangat negatif lah Bu, betul ya Bu? Betul. Nah, mungkin karena kembali lagi sebetulnya bukan seorang wanita itu yang salah atau terapisnya ya, tetapi eh, customernya sendiri ya yang salah seperti itu. Ya, alhamdulillah malam ini perbincangan bersama Ibu Dara sudah selesai. Semoga banyak manfaatnya, banyak yang kita dapatkan dari pengalaman Ibu Dara tersendiri, dan juga buat pesan buat terapis, terutama terapis wanita ya, jangan-jangan sekali-sekali menawarkan terlebih dahulu jasa masalah yang negatifnya. Kita kerja aja, masalah rezeki Allah yang ngatur. Apa yang diceritakan Ibu Dara tadi gitu ya, gak usah kita menjual diri juga, jual jasa kita yang istilahnya apa yang kita bisa. Contohnya kalau misalkan kita bisa totok wajah, kita totok perut, totok payudara, totok misfi dan lain sebagainya, yang di luar perusahaan bisa kita jual. Treatment yang di perusahaan bisa kita jual di luar itu. Nah, itu untuk mendapatkan uang lebihnya daripada kita harus menjual kehormatan kita. Mohon maaf ya, bukan kami untuk mengajari ya di channel ini, bukan, tapi bukan untuk merendahkan, bukan, tapi saya membela harkat derajat seorang perempuan, dan sebagai laki-laki pun ya saya sangat merasakan gimana gitu kan rasanya apabila orang tua kita seorang perempuan seperti itu, saudara kita seperti itu. Toh meskipun emang ada kebanyakan orang atau misalkan seorang terapis itu seperti itu, tak usah memandang jelek atau memandang sebelah mata terhadap terapis itu. Ini saya dapat narasumber yang benar-benar fakta realita dari seorang terapis. Ya, Gitu. tidak ada kebohongan Tidak di ada kisahnya. kebohongan. Kisah saya apa adanya di 2 tahun itu, kejadian-kejadian semuanya itu di sana tidak ada kebohongan. Kalau untuk berbuat salah pasti pernah. Itu cuman saya berusaha dari kebohongan yang pernah terjun di dunia hitam, saya kembali lagi ke diri kita, harus bersih lagi. Ya. Terima kasih ya Bu Dara sudah memberikan cerita atau memberikan berbagi cerita, kisah-kisah semuanya, dan juga pesan-pesan buat para terapis gitu. Ya alhamdulillah untuk di segmen kali ini saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Dara. Mudah-mudahan Ibu Dara bisa lebih sukses, banyak rezekinya dari apa yang kita harapkan. Terima kasih ya Bu Dara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan ataupun tingkah laku dari kami. Kami tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan siapapun juga. Ini hanya berbagi cerita gitu aja. Nah, salam sejahtera. Salam bersama channelnya Budak Katro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.